Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Triani dengan NIM 2401034. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza, ARM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga kepada rekan-rekan saya yakni Nurisna Hasibuan, Nurul Zainailia Fitri, dan Nur Faiza. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusinya yang berjudul Latar Belakang Teks Laporan dan Menulis Teks Laporan. Baiklah, materi yang pertama, A. Membangun konteks teks laporan. Laporan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian dari awal sampai akhir. Tujuannya untuk menyebarluaskan ilmu yang ada di dalam penelitian. B. Menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Menurut Budi Harso tahun 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian depan isi laporan. Keterangan tersebut seperti A. Judul bagian depan penelitian, B. Judul bagian dalam, C. Halaman pengesahan, D. Abstrak, E. Kata pengantar, F. Daftar isi, tabel dan gambar, G. Daftar lampiran. Selanjutnya pada bagian kedua, bagian inti laporan. A. Bab 1 pendahuluan. Bagian ini menjelaskan argumen-argumen penulis secara objektif mengenai alasan persoalan tersebut dibahas ke dalam suatu penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan menjadi A. Latar belakang. Isi dari bagian ini adalah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian, dan juga didukung juga dengan teori-teori ahli serta penelitian relevan. B. Rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini sangat penting karena rumusan masalah menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Rumus masalah ditulis dalam membentuk kalimat tanya dan akan dijelaskan lebih rinci dan dijawab pada bab 4, yaitu pada hasil dan pembahasan. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan bentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. Fungsinya untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. D. Hipotesis kerja. Bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoretis dalam menjawab rumusan masalah. Panduan teoretis maksudnya ialah ketika akan mengumpulkan data dan menguji hipotesis, peneliti memiliki keyakinan bahwa yang dilaksanakan sudah benar secara teori. E. Batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Fungsinya untuk dapat melakukan perumusan saran dalam penelitian. F. Manfaat penelitian. Secara teoretis, manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Sedangkan secara praktis, tujuannya memberikan manfaat kepada para pembaca dalam kehidupan sehari-hari. G. Definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. H. Kerangka teoretis. Dalam menguraikan suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Kerangka teori harus bisa menjelaskan teori induk yang digunakan untuk payung, teori dalam penelitian, dan teori-teori lain sebagai pendukung. B. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka bukan hanya sekedar berisi kutipan atau memasukkan begitu saja pendapat orang lain ke dalam teks laporan. Peneliti harus dapat mengutamakan primary source dan secondary source. Kajian pustaka setidaknya memuat 1. Penjelasan induktif mengenai variabel yang diteliti. 2. Penjelasan empiris dengan didukung oleh fakta-fakta tentang permasalahan yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. 3. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan variabel yang diteliti sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. 4. Review dari berbagai hasil studi sejenis yang dilakukan orang lain di tempat lain. Penulisan kajian pustaka semestinya merupakan hasil analisis dari sumber yang diambil. Teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan kajian pustaka ialah dengan parafrase, sintesis, dan kutipan. Bab 3. Metodologi penelitian. Berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Bagian ini juga harus jelas dan mengaitkannya dengan bagian lain dalam penelitian. Metodologi penelitian berisi rancangan penelitian dan lain-lain. Rancangan penelitian juga dapat memperlihatkan cara sampling difungsikan dan sebagainya. D. Bab 4. Temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam penelitian menelaah dan mengkritik pada hasil penelitian, dan juga harus menegaskan mengenai jawaban rumusan masalah penelitian. Tujuannya dapat menghubungkan temuan dengan teori yang digunakan, menampilkan teori baru, atau merombak teori yang ada. Pembahasan hasil penelitian merujuk pada temuan penelitian secara umum, dan kajian pustaka terutama pada bagian kajian penelitian relevan. Dalam hal ini, peneliti dapat memberikan penegasan mengenai 1. Hasil peneliti mengkonfirmasi mendukung kebenaran teori yang digunakan. 2. Menunjukkan ketidakbenaran peneliti sebelumnya. 3. Menemukan teori baru yang berbeda.
Bab 5 Simpulan dan Saran. Bagian simpulan menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Bagian saran ialah tawaran operasional dengan tujuan untuk memperbaiki sisi lemah yang ditemukan. Simpulan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian karena keduanya saling berkaitan, sedangkan dalam memberikan saran mestilah dengan jelas. F. Daftar pustaka. Bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian. Penelitian ilmiah tetap harus memasukkan pendapat para ahli sebagai penguat atau pembanding. Berkaitan penulisan daftar pustaka sudah dibahas juga pada bagian lain di dalam buku ini. 3. Bagian akhir laporan. Bagian akhir ini berisi 1. Instrumen yang digunakan, 2. Hasil analisis instrumen, 3. Data mentah hasil pengolahan data, 4. Tabel hitungan data mentah, 5. Hitungan statistik atau matematis hasil penelitian, 6. Data pendukung, 7. Surat-surat keterangan pendukung, 8. Data-data lain yang berkaitan dengan digunakan dalam penyusunan laporan. C. Membangun teks laporan. Carilah teks laporan yang akan Anda rekonstruksi, kemudian bacalah teks laporan tersebut secara seksama dan ketahuilah struktur teks data lainnya. Setelah itu ringkasanlah secara bertahap struktur teks tersebut menggunakan bahasa sendiri dengan tidak mengubah konteks yang terdapat pada teks laporan tersebut. Kemudian rangkailah rangkuman Anda tersebut menjadi sebuah kesatuan, dan terakhir periksa kembali bahasa yang Anda susun tersebut dengan menggunakan bahasa ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ringkasan inilah yang menjadi hasil rekonstruksi Anda. Rangkuman teks laporan penelitian merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan, isi, inti, dan akhir laporan. Tiap bagian tersebut memiliki subbagian lainnya.